proses pendaftaran ini atau proses validasi data awalnya itu akan berakhir di 31 Desember 2021. Jadi pada periode sebelum 31 Desember 2021, maka ini yang kemudian dicatatkan dan minimal yang bersangkutan pernah bekerja 1 tahun. Baik termasuk itu adalah kalau bisa diperhitungkan sebagai akumulatif jika misalnya yang bersangkutan pernah diangkat tapi terus kemudian pernah berhenti terus kemudian diangkat lagi misalnya tetapi dalam hitungan beberapa bulan saja. Nah itu juga bisa dilakukan akumulasi terhadap itu. Dan setelah 31 Desember 2021 mereka wajib masih aktif bekerja. Jadi sorry kok hilang Mas Audit. Slide-nya Mas Audit. Ya sebentar Pak, ada kesalahan. Jadi kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang, sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi. Pertama, yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar. Kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edarannya Menpan tadi, dan ini tentu saja akan di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum. Jadi ini terkait dengan BLU ini kenapa kemudian belum dicatatkan, karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang badan layanan umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Kemudian ada petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih data itu tidak termasuk yang alih daya itu tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak masuk yang mereka dicatatkan. Nah, saya sebetulnya jujur saja sudah banyak mendapat masukan, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi. Sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi, ada yang kontrak kemudian dimundurkan, yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya. Ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan. Ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ. Itu yang kami mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu. Lanjut. Nah ini contoh masa kerja yang terputus tadi. Misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut, tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia misalnya terputus-putus. Jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan, dia masih bekerja, tapi terus terputus karena instansi nggak ada anggaran untuk itu misalnya. Bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus. Tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam, yang bersangkutan kemudian diangkat kembali, bekerja juga kembali selama 4 bulan, dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021, 5 bulan. Nah kalau ini diakumulasi, maka dia bisa memenuhi 12 bulan, maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi tenaga di data di dalam pendataan tenaga non-ASN ini.